Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Kuda Ngising Episode 7 Aragon GP. Aragon GP. Bagaimana hasil balapannya? Seru. Cukup seru kan? Dimana Aragon GP itu Spanyol punya, jadi ya pembalap Spanyol ya naik daun semua. Ya sesuai prediksi, pembalap Spanyol sudah pasti merajai di GP Spanyol. Untuk sprint race, all Spaniard di podium ya, Marquez Brother dan Fermin Aldeguer. Gimana deh untuk sprint dulu? Fermin Aldeguer berada di podium ketiga. Menurut gua sih ya beruntung aja sih. Wih, lu bilang beruntung Fermin Aldeguer Ya, mengalahkan jagoan lu termasuk Frankie Morbidelli. menurut gua beruntung. Ketolong Kandang. ya. Karena seri 8 ini ya dia cuma sprint 2 kali kan sama Aragon ini podiumnya. Jadi menurut gua ya beruntung. Untuk skill ya standar pembalap MotoGP lah, nggak yang jelek banget. Dia yang harus lu ingat, seorang rookie mengalahkan Frankie Morbidelli yang notabene ya cukup berpengalaman di MotoGP ini. Nggak aneh ya menurut gua. Dan rookie pun udah banyak contoh rookie yang lebih baik dibandingkan dia. Jadi ya biasa aja menurut gua. Dan faktor beruntungnya lebih tinggi menurut gua karena dia pakai motor Ducati, terus balapan di Spanyol pula. Ya apa yang mau ditonjolin? Nggak ada kan menurut gua. Berarti Fermin Aldeguer nothing spesial lah menurut lu. Ya beruntung. Kalau untuk Marquez Brother, bagaimana tanggapan? Apakah sesuai juga? Karena ya ini kandangnya. Untuk 93 sih, setelah ngelihat interview dia, tujuannya udah lain ya. Dia udah menyinggung angka 9. Jadi menurut gua semakin kesini ya pasti dia semakin kuat, semakin mendominasi. Jadi ya sulit lah untuk dikalahkan. Kayak episode sebelumnya kan. Untuk 93 ini gua udah gak bisa bicara apa lagi karena jagoan gua tuh udah memble duluan. Kalah telak, lu harus akui itu. Ya episode kemarin gue mengakui itu. Dan di Aragon ini terbukti lagi gitu. Tapi ingat, itu untuk nomor 93. Kalau untuk nomor 73 ini menurut gue masih bisa dikalahkan sama Pecol. Berarti secara tidak langsung lu sudah mengakui 93 ini akan angkat trofi, dipastikan menyamai rekor sang kakek. 60% gue meyakini hal itu. 40% ini mungkin Sebuah keajaiban kah untuk yang lain? untuk Peko terutama. Lebih ke keberuntungan sih, bukan keajaiban. Karena 40% ini untuk keajaiban kayaknya terlalu besar. Tapi lebih ke keberuntungan dia menghadapi seri-seri selanjutnya sih. Kalau untuk 73 menurut gue skillnya masih kalah jauh lah sama 63. Nggak bisa loh memaksa gue untuk menyerah untuk 73 dan 63 ini. Menurut gue 73 masih jauh dengan 63. Kalau secara angka 93 lebih besar daripada 73 dan 63. Dan 73 ya lebih besar daripada 63. Itu sudah berupa takdir ya. Gua sudah bisa membuktikan kalau 93 jelas lebih baik daripada 63. Dan sekarang gue tinggal membuktikan 73 lebih hebat daripada 63. Ya menurut gue 73 ini jelas lebih baik daripada 63. Kita lihat dari poin aja semakin tertinggal jauh. Ya jangankan Pecco nyusul Marc Marquez, nyusul 73 sang adiknya Alex Marquez aja udah nggak bisa, tapi lu tidak mau mengakui
Kenapa? Ya belum waktunya lah. Seri masih panjang. Gue tinggal menunggu faktor keberuntungan aja. Karena menurut gue ya, lu ngomongin fakta ya, gue tidak bisa memungkiri itu. Klasemen sementara ya 73 ini di atas Peko jauh. Tapi menurut gue untuk ngejar posisi 2 mengalahkan Alex Marquez ini peluangnya masih cukup besar gitu. Jadi menurut lu di akhir musim Peko tetap akan berakhir di juara 2 dalam klasemen? Yang pasti dia di atas nomor 73. Itu yang bisa gua bilang ke lu, kalau 63 pasti di atas 73. Tapi kan lu dulu pernah bilang tuh, jangankan 63, 21 aja berada di atas 73. Tapi sejauh mata memandang 73 lebih baik daripada 21 kan? Kalau itu ya, Ya. fakta membuktikan itu. Tapi gue masih optimis 63 di atas 73, dan Frankie ini masih ada harapan untuk menunjukkan skill dia lebih baik dari Alex Marquez. Kalau lu ngomongin klasemen akhir, mungkin gue udah mulai goyang dengan opini gue jauh 21 di atas 73. Tapi gue masih ada harapan untuk Frankie ini lebih baik dibandingkan Alex Marquez. Wah, kalau gua sih jangankan ini sebuah ini ya, kalau menurut gua sebuah penghinaan ya. Lu dulu pernah ngomong 73 di atas 21. Jangankan 21, 63 aja. Ini sudah melampaui jauh di atasnya Peko ya. Ya, kita tunggu aja. Segalanya pasti masih bisa berubah. Hanya untuk selain nomor 93 ya, menurut gue masih ada perubahan pasti. Entah opini lu yang benar atau opini gua yang benar, kita tunggu aja. Walaupun sejauh ini opini gua mengarahkan salah, tapi masih ada harapan menurut gua. Gua hanya menyerah untuk nomor 93. Itu aja. Kalau 93 ya udah jelas berbeda level ya. Sekarang kita lebih fokus ke 73 dan 63 kan, membuktikan hasilnya seperti apa. Di 2 race sebelumnya ya terbukti 73 di atas 63. Tapi anyway, selain kita bicara top 3 itu, ada Marco Bezzecchi yang gue perhatiin progresnya lumayan luar biasa ya semenjak Britania Raya. Ya meskipun di kualifikasi Aragon dia menurut gue sih cukup sial ya, karena ada di grid 20. Kalau menurut gua ya balik lagi, waktu itu kita pernah ngomong di episode sebelumnya, antara KTM dan Aprilia ini ya lebih menjanjikan Aprilia kan. Betul. Potensi untuk prestasi lebih tinggi gitu. Cuma kalau untuk Marco Bezzecchi sendiri di race Aragon ini, gue cukup kagum sih. Dia bisa fight dari posisi 20 terus finish di posisi 8. Menurut gue ya, kesimpulannya cuma satu sih gue. Berarti Marco Bezzecchi ini cukup cocok dengan motor Aprilia. Ya meskipun di Aragon ini KTM berada di atas Aprilia ya. Tapi menurut lo, kalau Marco Bezzecchi Aprilia ini startnya tidak di grid 20 tapi lebih baik misalnya, menurut lo dia akan mampu menyusul para KTM di depan? Menurutku masih mampu sih. Karena ya lihat di hasil akhirnya, cuma seorang Pedro Acosta yang bisa finish. Sisanya jatuh kan. Jadi menurut gua motor KTM ini masih belum bisa nemuin potensi terbaiknya gitu, potensi maksimalnya. Sedangkan Marco ini dari cocok dengan motornya menurut gua lebih baik gitu. Dan KTM ini kan ketolongnya dengan Pedro Acosta yang dia Spanyol juga, dan dia bawa
motornya pun ya, skillnya pun lu tahu sendiri lah Pedro Acosta gimana. Jadi ya untuk seri ini ya wajar menurut gua KTM di depan Aprilia. Jadi kesimpulannya menurut lu sejauh 8 seri ini apakah Bezzecchi dengan Aprilia-nya lebih baik daripada KTM? Sejauh ini gua menilainya seperti itu. Kalau menurut lu gimana tuh? Kalau sejauh ini sih menurut gua sama lah. Tapi kita lihat ke depannya gimana. Karena ya Marco Bezzecchi ini menurut gua di British GP dia finish pertama termasuk beruntung, dan di Aragon ini ya dia hanya menyalip pembalap-pembalap San Mori, jadi ya skillnya belum dites. Oke, kita prediksi nih untuk seri selanjutnya. Mugello. Mugello. 1 2 3 lu. 1 2 3. Seperti biasa, the one and only Marc Marquez. Kedua ada Marco Bezzecchi. Ketiga Alex Marquez. Kalau menurut lu? 1 2 3 ya. 1 2 3. 6 3 9 3 2 1. Wah, gue cukup terkejut ya. Lu tidak menempatkan seorang Marco Bezzecchi yang notabene menurut gue lebih baik untuk saat ini daripada 6-3. Menurut gua peluangnya jauh lebih besar untuk Ducati sih ya di Mugello ini. Jadi lu lebih menempatkan, lebih yakin 6-3 daripada Marco Bezzecchi. Ya, Oke. kita cukupkan podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.